Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat bermuajah, melangkahkan kaki kita untuk talabul ilmi. Mudah-mudahan langkahnya orang mencari ilmu itu akan dihitung 10 kebaikan, ya. Duduknya orang yang mencari ilmu itu akan dicatat sampai selesainya mencari ilmu. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita yang tercinta itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, ketua majelis Bapak Yayat dan para jamaah yang lainnya, sebelum saya menyampaikan materi kita atas nama pribadi, atas nama ketua pengurus, ya mohon maaf beberapa pertemuan ya hampir berapa pertemuan ya, 3 hampir sebulan ya, sebulan ya. Kita tidak menjalankan thalabul ilmi, namun ya ada sesuatu hal, yaitu yang musibah pada tetangga kita, dan itu pun ya tidak satu orang, terus estafet nyambung, udah selesai ada lagi yang kena musibah, jadi tahlilan lagi ya. Terakhir itu tetangga kita Bapak Muhammad gitu ya. Emang itu seperti itu ya, kalau ada taklim, kalau sudah ada liburnya ya udah, nanti jam pun ya berkurang gitu ya. Nah, kembali lagi kepada keistiqomahan seseorang ya. Emang kalau misalkan itu jamaah niatnya insya Allah niatnya mencari ilmu, walaupun ada halangan dan di lain waktu ya seperti malam ini ya tidak ada acara, ya mereka akan datang gitu ya. Tapi kalau misalkan itu seseorang itu memang niatnya kurang ya, maka ketika malam ini pas ada acara, besok yang ada acara ya mereka udah malas. Makanya kembali lagi kepada keimanan seseorang, yazidu wala yankus ya. Kadang-kadang iman itu ya naik, yang kadang-kadang iman itu turun ya. Halo ya. Ya mudah-mudahan ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, nanti di malam selanjutnya ya jamaah kita yang pada malam hari ini ya belum sempat hadir, ya mungkin ada halangan yang tidak bisa diwakili, ya mudah-mudahan
di lain waktu dapat hadir setiap malam minggu, dan besok minggu subuhnya lagi kita lanjutkan taklim. Para jamaah yang saya hormati, ya terus putus nggak tahu ininya, nggak tahu itu ya. Ya mudah-mudahan besok subuh nggak seperti ini, nggak terus putus, mudah-mudahan ya. Malam ini saya akan membacakan kitab Buku Dujen ya. Kitab Buku Dujen ini adalah tentang hak-hak suami istri ya, hak-hak kewajiban seorang suami istri. Banyak kekurangan ya ketika kita sudah berumah tangga, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Baik kita ketika kita mendidik seorang istri, mendidik anak, dan sebaliknya istri ya, mendidik anaknya, mendidik suaminya juga. Nah, dalam suatu riwayat, Bismillahirrahmanirrahim, ruwiya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man sabara ala su'il khulqin imraatihi aqahu Allahu minal akhzri mislama aqa Ayyub alaihi salam ala balaihi. Bahwasanya ada sebuah riwayat dari Nabi Muhammad SAW annahu ya, sesungguhnya Nabi SAW berkata, man sabara ala su'il khuluqin imro'atihi. Jadi barang siapa yang sabar ala su'il khuluqin imro'atihi, atas jeleknya ya, besok subuh gimana subuh ini? Subuh makin aja kali ya. Iya. Jadi enggak konsen ini jadinya. Ya. Nggak cukup lagi ya. Di bawah kali, di bawah. Nah, gini aja. Man sabaru ala su'il khuluqi imraatihi a'tahullah. Jadi barang siapa yang sabar, nih laki-laki suami yang sabar, ala su'i khuluqi imraatihi, atas jeleknya akhlaknya istri ya. Jadi barang siapa yang bersabar atas kejelekan akhlak istrinya, aqtahullahu minal azri mislama aqta Ayyub alaihissalam ala balaihi. Maka Allah memberikan minal azri ya, ganjaran tuh, pahala ya, pahala misla ma aqta Ayyub alaihissalam, seperti yang dikisahkan atas ya peristiwa kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika menerima musibah tuh ya. Misalkan mohon maaf, misalkan istri kita nih ya, kita udah nasihatin berkali-kali, misalkan Bu sholat ya, tapi istri kita belum juga nih ya melaksanakan perintah kita, tetapi kita sebagai seorang suami sudah menggugurkan kewajiban kita ya. Kita udah memerintahkan istri kita sholat, puasa
dan sebagainya. Tetapi istri kita belum menjalankannya. Nah, bagaimana itu? Ya, hukumnya tetap ya kita mendapatkan pahala walaupun ya istri kita belum melaksanakan apa yang kita perintahkan. Kedekatan Bang Udin. Ya. Berarti besok subuh gini aja ke subuh ya. Subuh begini posisinya subuh kali. Putus-putus. Putus-putus, kesian, nggak konsen nantinya. Ya, nah itu ya, jadi kita nggak berdosa tuh, hilang dosa kita, kewajiban kita udah selesai karena kita sudah memerintahkan ya istri kita, ayo sholat, ayo ngaji, tapi belum juga dilaksanakannya, udah terserah, itu tanggung dosa sendiri. Nah kita udah hilang beban kita, udah hilang kewajiban kita di situ, gugur kewajiban kita. Nah terus itu masalah akhlaknya ya, tolong jaga lisannya, kalau sama suami jangan berkata kasar, terus kalau di luar ya jaga aib ya, baik masalah omongan jangan terlalu sompral, terus dari segi pakaian tolong jaga auratnya ya. Itu kita udah nasihati seperti itu, tapi belum juga dijalankan oleh istri kita. Nah tetap ya Allah akan memberikan ganjaran pahala buat kita. Kenapa? Kita sudah menasihatinya ya. Sebaliknya ya udah istri kita, mohon maaf, istri kita akhlak yang gak bagus, tapi kita malah diem baik, malah kita antepin baik itu. Nah ini kita yang salah nih ya. Dosa kita selaku seorang suami kalau kita membiarkan ya istri kita seperti itu ya, udah akhlaknya udah nggak bagus, malah kita antepin baik. Dosa kita selaku suami ya, dosa ya. Begitupun anak-anak kita juga sama, itu tanggung jawab kita selaku orang tua ya. Kalau misalkan anak kita nggak mau sholat, terus pergaulannya ya nggak bener, kita antepin baik, dosa kita selaku orang tua itu ya, tanggung jawab kita selaku orang tua ya. Tetap masih tetap orang tua. Iya. Udah jauh dah tuh. Tidak kawin. Maksudnya enggak nggak di kampung lagi, misalkan di mana gitu ya tinggalnya. Nah, itu udah tanggung jawab. Ya, itu tanggung jawab si suaminya. Iya. Gitu. Tapi tetap kita harus ada komunikasi. Ya, tetap ada komunikasi. Ya. Itu. Kita tetap masih ada tanggung jawab kita selaku orang tua. Begitu. Kalau masih dalam rumah. Iya. Tapi kalau kita peringati dia nyoba itu gimana? Nah, itu udah selesai. Udah selesai. Iya. Iya. Masih bandel bahaya. Iya. Tetap kita jangan pernah bosen. Ya, jangan pernah bosen. Iya. Saya bilang anak saya takutnya lakinya campur aja gitu. Nah, kalau untuk kita menasihati untuk masalah kewajiban, untuk masalah ibadah, kita nggak ada salahnya. Ya, walaupun masuk ke jadi ikut campur masalah rumah tangga ini, enggak, saya mah masalah ketaatan, masalah ibadah kok. Kok masalah rumah tangga silakan tuh, saya nggak mau tahu. Tapi kok masalah ibadah, saya tetap untuk mengingatkan anak saya, begitu. Takutnya suaminya lupa ngingetin anak saya sholat, ngaji, kan gitu. Kayak gitu, Bapak. Ya. Bukan sepenuhnya suaminya. Ya? Bukan sepenuhnya suaminya. Bukan. Orang tuanya walaupun udah yang rumah tangga pasti Tetap harus ngingetin anaknya, ya. Seperti saya sama tuh istri saya kalau pulang tuh. Itu kalau di luar saya, ya, tanpa ada kehadiran saya lagi di mana gitu, lagi main tuh di pesantren. Nah, itu saya tuh suka ditanya sama orang tuanya, ya, suka ditanya istri saya,
gimana ngurusin suami, gimana ngurusin anak, kayak gitu. Suka ditanya, sholatnya bagaimana, begitu ditanya. Tuh, mertua saya seperti itu. Ketika kalau saya pulang kampung, terus saya nggak ada di rumah mertua saya lagi main ke pesantren, nah itu orang tua saya diinterogasi anaknya tuh, begitu. Iya, gitu. Nah itu pun iya, yang ditanyakan masalah ibadahnya, begitu. Masalah ibadahnya, sholatnya tolong dijaga, kan seperti itu. Itu mertua saya nasihatin sama anaknya seperti itu. Walaupun udah tanggung jawab saya, tetap orang tua itu masih ada tanggung jawab di situ. Nah itu. Ya. Yang belum berumah tangga nih Pak. Nah, yang belum berumah tangga sepenuhnya tanggung jawab orang tua. Ya, kayak Bang Jul nih, 2 anaknya nih, Ilham sama ini, ya Arya. Ini tanggung jawab penuh orang tuanya. Ya. Jangan sampai lepas kontrol. Ya, jangan mentang-mentang udah gede biarin aja. Jangan, nggak bisa begitu, nggak bisa. Ya, takutnya di luar sana itu anak kita salah gaul, salah temen, ya kan kita nanti yang dibawa, kan kita nanti yang akan ditanyakan sama Allah. Kan ada sebuah riwayat, ya, ketika orang tuanya masuk surga, anaknya masuk neraka, protes anaknya ini sama Allah, ya protes anaknya, ya pasti tanya mana, ya saya nggak mau orang tua saya masuk surga. Kenapa? Karena saya nggak pernah dididik sama orang tua saya. Kenapa? Orang tua saya nggak pernah nyuruh saya sholat, nggak pernah nyuruh saya puasa. Kan seperti itu. Akhirnya kan ditarik lagi tuh orang tuanya dari surga. Akhirnya masuk neraka. Begitu. Itu gara-gara anak kan. Iya. Kalau 3 kali kita nyuruh nggak dikerjakan juga, boleh nggak pasar? Boleh. Bahkan Nabi pun memerintahkan anaknya, ya, umur 7 tahun itu udah diperintahkan masalah sholat, ya. Terus 7 tahun tuh. Nah, ketika sebelum balik, kalau anaknya sudah nggak mau sholat, itu boleh dipukul, ya, boleh pukul aja kalau anak kita nggak sholat, pukul, ya, nggak dosa kita. Emang udah diperintahkan sama Nabi seperti itu. Ya, ya, lah, lah kita jangan takut sama HAM, ya, kan sekarang udah HAM berlaku, ya kita nggak perlu takut. Ya kita masalah hamnya Allah, ham kita mah bukan ham negara, kita hamnya. Ya. Nah ini. Terus harus cerewet, Bang Uton, cerewet. Ya. Ya. Cerewetnya terus. Kalau saya nggak kanan, kota nggak badan. Ya. Pintu saya gebrak. Nah. Setendang pintunya. Pokoknya dengan berbagai cara silakan aja, apakah pakai alat, pakai omongan, itu aja, gitu. Tuh. Makanya kalau emang berbagai macam cara kita ya memerintahkan ya keluarga kita, gitu. Jadi kalau di pesantren mah, kayak saya itu dengan suara dengar semua tuh udah pada bangun semua, takut dengan suara doang, udah pada bangun semua tuh. Iya emang ada lain-lain caranya. Iya ya mungkin kalau bangun itu pakai bambu, jarang nyuruh keluarga untuk sholat nih, nggak apa-apa. Ya siapa entah tawuran menguton, tawuran itu mentar. Iya.
gitu. Nah itu Dosanya kita yang nanggung ya, Ustaz, ya. apa itu? Ya dosanya kita yang nanggung tuh kalau dia bandel itu kita yang nanggung. Iya, tanggung orang tua. Dosa anak orang tua yang nanggung, tapi dosa Iya. anak orang tua anaknya nggak nanggung. Iya, Ya. iya, Dosa istri, dosa anak, orang tuanya nanggung, suaminya nanggung, Iya. orang tuanya nanggung. Mm-mm. Tapi dosa orang tua, Iya. anaknya nggak nanggung. Nah makanya kan waladun solihah. Bapaknya juga. Ya, ini bagaimana menciptakan anak yang soleh, kan gitu, ya. Insya Allah kalau misalkan anak kita soleh, ya ditanggung sama si anaknya, selalu didoakan sama anak, kan seperti itu. Iya, iya, benar, imbasnya, iya. Jadi darahnya mengalir ke si anak itu, mengalir, iya. Makanya kan kita kan ya harus mencari rezekinya yang harus benar-benar berkah, kan gitu. Kan itu imbasnya seperti itu. Makanya kan gitu kata pepatah orang preman gini nih, preman yang sadar gitu ya. Dia membawa rezeki duit nih, tapi duit haram, dihabisin di luar, nggak dibawa pulang ke rumah. Yang dibawa pulang ke rumah yang halalnya, kan gitu. Itu preman yang sadar, ya. Iya, dia nggak mau anak ini memakan duit haram, ya. Itu preman Tanah Abang tuh, preman Tanah Abang seperti itu. Jadi karena dia bisa Iya. yang kanan, yang halal kan begitu. Iya, gitu. Tapi dia sama Iya. sih. Iya, Itu dia halal, iya. Saya ya pernah ngobrol-ngobrol tuh, ya udah lama banget ya. Waktu saya belum punya anak, ya pernah ngobrol sama preman Tanah Abang seperti itu. Pernah saya ngobrol-ngobrol, ya. Ya dia bilang dia sadar, nih yang dihasilkan dia malang itu dia haram, dia sadar. Itu duitnya itu dia nggak mau dibawa pulang, dihabisin di luar, dia pulang ke rumah duit yang halal, begitu. Itu kenapa dia nggak mau anaknya makan duit haram, karena itu nanti hasilnya pun begitu, anaknya jadi bandel, susah dibilanginnya. Kalau udah ke dalam ya. Iya, udah mendarah daging, begitu, ya, ya, Cuman bapaknya udah tahu begitu udah dah. ya, iya, jangan diulangin lagi. Nah, jadi kisah apa kejelekan akhlak istri ini dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika menerima musibah. Fallahu ibtalahu bi arbati umurin faqad malihi wa walidihi wa tamzikin jasadihi. Nah, Allah telah menguji Nabi Ayub alaihissalam itu bi arbati 4. Tuh, 4 musibah yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Yang pertama, umuri faqdi malihi. Jadi yang pertama itu faqdi malihi, kehilangan hartanya. Nabi Ayub ini adalah seorang nabi yang kaya raya, konglomerat, ya, konglomerat ini Nabi Ayub, ya. Tapi walaupun dia konglomerat, dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi itu yang pertama ya. Jadi ujian yang pertama itu faqdi malihi, kehilangan hartanya. Wa waladihi, yang kedua anaknya, keturunannya semuanya meninggal. Tuh, musibah yang kedua. Wa tamziki jasadihi, ya, wa tamziki jasadihi, apa nih, badannya hancur, ya, mempunyai penyakit namanya penyakit kusta,
selama 7 tahun Nabi Ayub menderita penyakit kusta. Bukan korengan lagi, bau busuk. Iya, bukan ulat lagi, jadi apa sih? Belatung, bernanah segala macam tuh udah bau. Nanah kan anak kan bau busuk. Iya. Pada minggir semua. Seperti ya kita mencium bau sampah nih, kayak di pasar tuh, kan kecium banget tuh. Itu belum seberapa baunya. Bau busuk belum seberapa. Begitu. Itu penyakit kusta, penyakit Nabi Ayub yang dialami Nabi Ayub itu. Ya. Terus apalagi yang dialami yang tadi itu, seluruh ya perkebunannya itu hancur, dibakar. Ya, terbakar semuanya. Itu 4 musibah yang dialami oleh Nabi Ayub. Ya. Tapi apa jawaban Nabi Ayub? Ya tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sabar. Ya, sabar, ya. Nah, dengan mendapatkan musibah ini, wa hazri jami'in nasi. Nah, kemudian ini apa? Seluruh manusia itu pada menghindari tuh. Diusir, disuruh hijrah nih. Hijrah Nabi Ayub dari kampungnya. Kenapa? Punya penyakit ini, penyakit kulit. Ya. Diusir Nabi Ayub tuh. Tuh musibah, ya. Musibah yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Selanjutnya, wa kana lahu khamsumi'atin fida'a yasba'uha khamsi'atin abdin likulli abdim ra'atun wa waladun wa malun wa kana ma'hu salah satu tafro qad amanu bihi wa kanu kahula, ya. Dan adalah Nabi Ayub mempunyai itu, jadi Nabi Ayub ini mempunyai khamsu mi'atin 500 ladang nih, ya, 500 ladang, 500 kebun tuh Nabi Ayub kekayaannya tuh. Terus khamsu mi'atin abdin yang dikerjakan oleh 500 budak, buruh, ya, pegawainya. Jadi 500 ladang ini digarap oleh 500 buruh. Berarti satu ladang itu digarap 1 orang. Tuh berapa gajinya tuh? Itu kekayaan Nabi Ayub, ya. Terus likuli abdin ro'atun, setiap budak, setiap karyawan ini mempunyai istri, anak dan hartanya. Jadi dijamin, ya. Dijamin nih setiap karyawannya, dijamin istrinya, dijamin anaknya, dijamin hartanya pun dijamin sama Nabi Ayub. Tuh, saking apa? Saking kayanya Nabi Ayub. Ya. Selanjutnya, nah, dengan kekayaan tersebut, maka faqalallahu lahu in talaqu faqad sallatuka ala malihi. Nah, lalu Allah berfirman, nah, dengan apa nih kekayaan Nabi Ayub, ya, wa kana iblisu, kemudian iblis ini adalah makhluk yang tidak terhalang oleh dari langit. Datang iblis nih, ya. Iblis datang, iblis kepada Allah, ya. Kata iblis, faqalallahu ta'ala wa qalallahu lahu in talaqa faqad sallatuka ala malihi, ya. Kata Allah, wahai iblis, pergilah kamu kepada Nabi Ayub. Aku memberikan kuasa penuh kepadamu untuk berbuat apa saja terhadap Nabi Ayub. Tuh, ya. Iblis nih demo sama Allah, ya Allah, aku ngiri kepada hamba-Mu nih yang bernama Nabi Ayub. Ya, boleh nggak saya goda hamba-Mu ini? Ya, boleh nggak saya goda? Lalu kata Allah kan gitu, ya. Pergilah kamu iblis, silakan. Kamu goda tuh hambaku yang bernama Nabi Ayub. Ya, silakan kalau kamu bisa.
Kan gitu. Tuh, udah. Nah, karena iblis itu sudah mendapatkan izin ya dari Allah, maka fangtolako wa jama'a afaritas syayatin wal jinna. Nah, kemudian iblis ini mengumpulkan nih ya, mengumpulkan anak-anak buahnya. Itu siapa tuh? Setan ya. Setan, terus wal jin dan jin. Itu anak buah iblis. Jadi setan sama jin ini adalah anak buahnya iblis. Dikumpulin tuh ya sama iblis. Wa qala lahum qad sullitu ala mali ayyuba. Nah, kata iblis berkata nih ya kepada anak buahnya ya, wahai setan, jin ya, tugas kamu ya sekarang adalah untuk menggoda Nabi Ayub, memberikan musibah. Ya, kata setan dan jin, tugas apa? Wahai iblis, wahai tuan raja, ya. Kata iblis, silakan kamu sekarang, tugas kamu itu untuk membakar seluruh ladangnya. 500 ladang Nabi Ayub kau bakar semuanya itu. Tuh. Ini cobaan yang pertama yang dialami oleh Nabi Ayub. Ya. Akhirnya kata jin ya dan iblis, ya, jin dan setan ya, wa qala li firani minha ibili wa urati fahruka summa ja iblis ila ayyuba. Kemudian setan dan jin ini membakar seluruh 500 ladang Nabi Ayub. Sudah terbakar tuh ya, sudah terbakar ya, ladangnya 500 ladang tuh habis, tidak ada sisa. Nah, kemudian faqala ya, faqala lahu ahraqatin nar ya, maka berkata iblis kepada Nabi Ayub, aku telah membakar dengan api semua onta-ontamu, semua ladang-ladangmu. Lalu faqala Ayyuba, maka berkata Nabi Ayub, alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya, wa aqoniha, semua itu adalah pemberian Allah. Tuh jawaban Nabi Ayub ya. Kalau kita beda lagi ya. Ya. Iya. Musa sampai nangis-nangis ya. Iya. Iya. Ya kayak saudara-saudara kita kan di Cianjur kan tuh, gempa ya kan, ya rumahnya hancur, pada nangis, aduh mau tinggal di mana ini, kan gitu, seperti itu kan ya penderitanya ya. Tapi karena Mang Ayub itu imannya mengudah yakin ya, itu semuanya milik Allah, maka Nabi Ayub mengatakan alhamdulillah wa a'toniha, saya mengucapkan puji syukur kepada Allah, yang diberikan itu adalah milik Allah, maka semua saya serahkan kepada Allah. Nah, tuh ujian yang pertama ya. Lalu iblis manggil lagi anak buahnya setan sama jin nih. Setan, jin, kumpul lagi, kumpul, tali, sini. Ada apa tuh Raja, gimana? Kita kalah 1-0. Ternyata Nabi sabar. yang kita goda ini memang luar biasa. Ya, kita kalah 1-0 nih. Nah, terus kata setan sama jin, apalagi nih? Nah, winner lagi nih, ya. Nah, yang kedua ya, godaan yang kedua itu adalah sumakola iblis selitini ala waladihi. Tuh, tugas kamu sekarang adalah matikan seluruh anak keturunan Nabi Ayub 11. Nabi Ayub mempunyai anak 11. Itu gimana? Bunuh semuanya. Dibunuh tuh ya. In tolak faqad salaktuka ala walidihi. Bunuh semua anak-anaknya tuh. 11-11 bunuh. Akhirnya dibunuh tuh sama setan sama jin tuh, dibunuh anaknya tuh. 11-11 nggak ada yang hidup, nggak ada.
Itu jawaban yang kedua. Ya. Lalu fajahaba ila walidihi wa zalzala bihim. Ya. Summa jaa. Nah, kemudian iblis datang lagi nih kepada Nabi Ayub nih, ya. Kata iblis, fajaba ila walidihi wa zalzala bihim qasra wa qalbuhu alaihi famatu jami'an. Wahai Ayub, aku sudah membunuh 11 anakmu. Tuh, ya. Lalu apa jawab Nabi Ayub? Ya, wa Ayyub akhbarahu bimauti itu walidihi fastaghfara. Nah, kemudian ya faqala ya Ayyuba walhamdulillahirabbil alamin. Tuh, masih alhamdulillah. Coba apa lagi nih? Tuh, ya jawaban Nabi Ayub, ya. Alhamdulillah wa a'toniha, hartaku habis itu hanya milik Allah, anakku meninggal semua itu adalah pemberian Allah, maka aku ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tuh, dikumpulin lagi nih iblis, ngumpulin setan sama jinnya. Jin, setan, iblis kumpul. Ada apa lagi? Kita kalah 2-0. 2-0. Tuh, 2-0. Masih kalah lagi ya. Ya. Nah, kemudian coba apa lagi nih kepada Nabi Ayub? Kita udah kalah 2-0 nih. Jangan sampai kedua waktunya udah kita habis masih kalah baik nih, kata setan sama jin nih. Ya. Apalagi nih? Nah, sekarang ya kata iblis, ya, kamu bakar rumahnya. Nah, baik, ya dibakar tuh rumah itu. Tadi kan ladangnya habis, anak-anaknya meninggal, udah semua tuh 11. Nah, sekarang rumahnya nih bakar lagi baik rumahnya tuh. Ya, dibakar lagi tuh rumahnya Nabi Ayub, ya. Lalu apa jawaban Nabi Ayub? Masih mengucapkan alhamdulillah. Tuh. Alhamdulillah tuh. Itu cobaan yang ketiga. Ya. Kemudian ya karena udah 3-0. Nah, ini finalnya nih kata iblis nih. Ya. Kata iblis nih finalnya nih, ya. Apa kata iblis? Ya. Fajahaba ila Ayyuba fawajada sajidan faja'a min qabli wajhi wa nafakha fi mankhoriyati nafkhatan isti'ala minha jasaduhu. Nah, kemudian iblis berkata, ya Allah, berikan kepadaku kuasa penuh atas tubuh Nabi Ayub. Tuh. Jadi iblis ini memohon kepada Allah, berikan jasad Nabi Ayub. Ya. Lalu Allah berfirman, aku berikan kepadamu kuasa penuh atas tubuh Nabi Ayub. Ya. Kecuali hatinya, ya. Terus lidahnya, wa akli, dan akalnya. Nah, kemudian karena iblis sudah mendapatkan mandat lagi dari Allah, maka wa waqa'a fihi hikkatun fahakkaha bi azfarihi hatta saqatas kulluha summa hakama bil masuhi khosinati summa bil fakhori. Nah, terjadilah ya pada tubuh Nabi Ayub ini rasa gatal-gatal. Tuh, jadi iblis ini memberikan penyakit. Jadi ketika Nabi Ayub sedang sujud, itu ditiup tuh ubun-ubunnya tuh sama iblis, ditiup ubun-ubunnya. Ya, udah selesai sholat, ini ada rasa gatal-gatal tubuh Nabi Ayub tuh, digaruk, ya, sampai-sampai hakama bil masuhi, itu kuping copot.
garuk badannya ini sampai copot ini kuku Nabi Ayub. Copot, kenapa? Saking gatalnya. Saking gatalnya tuh penyakit Nabi Ayub. Ya. Selanjutnya ya, summa bil fakhori wal hijarati, lalu dengan genteng dan batu. Tuh, udah copot kukunya, diambillah genteng sama batu tuh untuk garuk badannya ini, karena saking gatalnya. Tuh, tubuh Nabi Ayub diberikan musibah yang terakhir nih, yang keempat ini nih, oleh iblis. Ya. Summa falam yazal yahikuha hatta taqatta'a jasaduhu wastannu. Kemudian ya, belum hilang rasa gatal yang di tubuh itu sampai rusaknya tubuh Nabi Ayub dan berbau bisik, ya. Wantannu, dan berbau busuk badannya tuh badan Nabi Ayub. Nah, sehingga Nabi Ayub itu diusirlah ya dari kampungnya, ya. Fa akhrajahu ahlul qaryati wa ja'alahu ala kanasatihi. Nah, kemudian itu Nabi Ayub diusir dari kampungnya karena penyakitnya ini nih yang bau busuk, ya. Wahajaron nasu tuh, dari kampung manusia itu diusir Nabi Ayub tuh, diusir. Nah, sehingga Nabi Ayub hijrahlah ya ke sebuah bukit, ya, sebuah hutan. Di situ Nabi Ayub tinggal, ya. Tinggal sama siapa? Sama istrinya. Nah, ini istrinya nih, ya. Istrinya yang bernama Rahmah, ya. Dialah yang merawat Nabi Ayub selama 7 tahun. Nabi Ayub menderita penyakit kulit, penyakit kusta yang tidak ada obatnya, ya. Tapi ketika Nabi Ayub ya menderita penyakit itu, ya, sumaja iblis Ayuba, kemudian iblis datang kepada Nabi Ayub. Apa jawab Nabi Ayub? Tetap, ya, dia mempunyai lidah untuk berzikir kepada Allah. Dia punya hati, dia untuk selalu ingat kepada Allah. Tuh, dia mempunyai akal. Jadi 3 nih, jasad yang masih utuh, lidahnya, akalnya, sama hatinya. Itu ya jasad Nabi Ayub yang masih utuh, ya. Nah, dia pergunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rahmalah istrinya inilah yang setia merawat suaminya, ya. Sampai-sampai pada suatu hari karena bekalnya udah habis ini, lalu Rahmah ini memotong rambutnya, dipotong rambutnya nih, dibawa ke pasar untuk dibelikan roti. Karena bekalnya udah habis, perbekalannya itu udah, ya, udah habis bekalnya Nabi Ayub ini. Nah, dibelilah kan roti ini, hasil penjualan rambut Rahman ini, udah dimakan sama Nabi Ayub tuh. Nah, baru sadar tuh Nabi, wahai istriku, kamu mendapatkan roti dari mana ini? Ditanya tuh. Awalnya ya istri Rahmah ini masih berat, takut. Nah, karena didesak terus sama Nabi Ayub, akhirnya ngakulah Rahmah ini, wahai suamiku, bahwasanya aku membeli roti itu aku hasil menjual rambutku sendiri. Marah Nabi Ayub, dipukullah istrinya ini dengan 100 lidi, ya, 100 lidi untuk memukul istrinya. Dipukullah tuh istrinya tuh, ya, dipukul istrinya. Udah dipukul, kemudian Nabi Ayub merasa dosa kepada istrinya. Kenapa? Istrinya lah ya yang selalu setia, ya, menjaga, merawat
Nabi Ayub. Dia merasa berdosa nih Nabi Ayub ini, dia memukul istrinya. Lalu dia memohon kepada Allah, ya Allah, ya ampunilah segala dosa-dosaku, ya atas kehilapanku memukul istriku, begitu. Nah, karena sudah waktunya sudah selesai, ya sudah 7 tahun Nabi Ayub menderita penyakit kulit, maka kata Allah, idrib bi asokal hajar, kata Allah, pukullah, hentakanlah kakimu ke bumi, wasyarob, kemudian kamu minum, wal gusla, kemudian kamu mandi. Udah tuh, akhirnya Nabi Ayub sudah mendapatkan perintah dari Allah untuk menghentakkan kakinya ke bumi. Dipukullah kakinya tuh ke bumi, lalu keluarlah air itu, kata Allah, wasyarob, minumlah kamu, wal ghuslu, dan mandilah kamu. Nah, ketika Nabi Ayub itu meminum air tersebut, rontok seluruh penyakitnya, mandi seluruh habis semuanya tuh, kembali normal lagi Nabi Ayub. Begitu. Itu kisah kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Dan Rahmah pun ya selalu setia merawat suaminya sampai dia sehat kembali. Nah, itulah kisah ya Nabi Ayub, kesabaran Nabi Ayub dan kesabaran seorang istrinya ya ketika mendapatkan musibah. Nah, sekarang kesimpulannya ya, ketika kita mendapatkan musibah ya kita sama-sama istri sama-sama saling mengalami. Jangan sampai ya mohon maaf misalkan keuangan kita berkurang, kita marah-marah sama istri, begitupun istri kita marah-marah sama kita, sama suami, kita sama-sama saling mengisi ya. Kita ceritakan apa adanya ya. Yang harus kita tanamkan dengan adalah ya kesabaran kita, apa yang telah dikisahkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nah, itulah ya kisah seorang yang sabar ya ketika istrinya mempunyai akhlak yang jelek ya, gitu. Sampai di sini ya, sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan ya silakan.